Sebelumnya, informasi sejumlah daerah memiliki simpanan di bank dengan nilai triliunan disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa saat rapat koordinasi di Kementerian Dalam Negeri. Dalam rapat ini, Purbaya menyoroti perbedaan data antara Bank Indonesia dengan Mendagri yang mencapai 18 triliun rupiah. Realisasi belanja APBD sampai dengan triwulan ketiga tahun ini masih melambat. Rendahnya serapan tersebut berakibat menambah simpanan uang Pemda yang nganggur di bank sampai 234 triliun rupiah. Jadi jelas ini bukan soal uangnya tidak ada, tapi soal kecepatan eksekusi. Tadi Pak Tito bilang bedanya dengan catatan di itu ada 18 triliun ya Pak ya, kalau dari kas daerah. Justru saya jadi tanya-tanya, 18 triliun itu kemana? Karena kalau bank sentral pasti ngikut, itu dari bank-bank di seluruh Indonesia termasuk di BI, segitu tercatat. Kalau di Pemda kurang 18, mungkin Pemdanya kurang teliti ngitungnya Pak, nulisnya Pak. Kalau BI itu pasti udah di sistem semuanya. Jadi itu mesti diinvestigasi itu kemana yang selisih 18 triliun itu. Tapi nggak apa-apa, selama di daerah digunakan, itu udah bagus untuk mendorong ekonomi daerah. Jadi kuncinya itu. Jangan ditransfer ke pusat lagi uangnya, jangan taruh di bank Jakarta, tetap aja di bank daerah. Kalau banknya jelek dibetulin supaya uangnya betul-betul muter di sana. Gubernur Maluku Utara Sherly Coanda mendatangi KPK. Sherly mengaku hendak berkonsultasi terkait pencegahan korupsi di Provinsi Maluku Utara. Selamat pagi Bu Sherly. Sherly dan rombongan tiba di Gedung Merah Putih KPK pada Rabu pagi. Kedatangan Gubernur Maluku Utara ini untuk meminta saran dari KPK tentang pencegahan korupsi yang terekam dalam MCP atau Monitoring Center for Prevention. Sherly juga mengaku konsultasi dilakukan agar skor MCP Maluku Utara sesuai level nasional. Saat ini KPK tengah melakukan pendampingan dan pengawasan kepada seluruh pemerintah daerah terkait penganggaran program prioritas di seluruh Indonesia. Ini lagi mau konsultasi nih, gimana kiat-kiatnya biar skor MCP-nya sesuai level nasional. Buntut penolakan visa atlet Israel di kejuaraan dunia senam, IOC larang Indonesia jadi tuan rumah Olimpiade. Informasinya usai jeda, tetaplah di Sinda Sore. Sejak dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 8 September 2025, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa melakukan sejumlah gebrakan. Tak jarang gebrakannya ini bersinggungan dengan sejumlah lembaga pemerintahan. Berikut kebijakan Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa yang dijuluki masyarakat sebagai Menteri Koboi. Pertama, pindahkan dana SAL 200 triliun rupiah dari BI ke bank-bank himbara. Gebrakan Purbaya ini memindahkan dana saldo anggaran lebih atau SAL negara yang selama ini ditempatkan di Bank Indonesia ke sistem perbankan dalam negeri. Dana 200 triliun rupiah ditempatkan di 5 bank milik pemerintah dalam bentuk deposito on call mulai 12 September lalu. Kebijakan diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan nomor 276 tahun 2025 dengan proporsi 55 triliun rupiah ke Bank Mandiri, BRI, dan BNI. Kemudian 25 triliun rupiah ke BTN dan 10 triliun rupiah untuk BSI. Kedua, perangi rokok ilegal. Sejumlah operator e-commerce dipanggil untuk memastikan mereka melarang penjualan rokok ilegal di platform masing-masing. Pemerintah juga mengecek penjualan produk tanpa pita cukai di toko-toko eceran dan warung kelontong. Ketiga, tidak naikkan cukai rokok 2026. Purbaya memutuskan tidak ada kenaikan harga jual eceran rokok dan tidak ada kenaikan cukai hasil tembakau atau CHT untuk tahun depan. Keempat, kejar 200 pengemplang pajak. Dari sisi penerimaan pajak, Purbaya mengejar dan dilakukan penagihan terhadap 200 penunggak pajak dengan total hingga 60 triliun rupiah. Kelima, perubahan anggaran TKD 2026. Pemerintah menambah alokasi anggaran TKD dalam APBN 2026 sebesar 43 triliun rupiah dari 649,99 triliun menjadi 693 triliun rupiah. Namun anggaran ini lebih rendah dibandingkan alokasi APBN 2025 sebesar 919,87 triliun rupiah.
Purbaya menyebut hal ini dikarenakan menemukan banyak penyelewengan penggunaan anggaran TKD oleh Pemda. Kebijakan ini sempat menjadi viral, di mana sejumlah kepala daerah mendatangi Purbaya Yudi di kantornya. Keenam, perbaikan Kortex. Untuk perbaikan sistem inti administrasi perpajakan atau Kortex, Purbaya menerjunkan tenaga ahli dari luar Kemenq. Sistem administrasi perpajakan yang kerap error sejak diluncurkan 1 Januari 2025 ini akan diselesaikan pada akhir Oktober 2025. 7. Buka layanan lapor Pak Purbaya di nomor WhatsApp 0822 4040 6600. Pelaporan terkait masalah yang ditemukan selama menggunakan layanan Direktorat Jenderal Pajak serta Ditjen Bea dan Cukai. Sejumlah sikap dan kebijakan viral juga kerap dimunculkan Purbaya. Salah satunya mengenai upaya pelunasan utang kereta cepat Jakarta-Bandung Wus. Beberapa kali ia menemui Danantara, di mana upaya ini jangan sampai membebani APBN. Bahkan polemik ini juga ditanggapi oleh Luhut Binsar Panjaitan. Dan yang terbaru adalah banyaknya dana daerah yang mengendap di bank, disinggung Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam rapat pengendalian inflasi tahun 2025 di kantor Kemendagri Jakarta. Purbaya menyebut realisasi belanja yang lebih lambat membuat dana daerah menumpuk di perbankan hingga 234 triliun rupiah di bank. Pernyataan ini membuat sejumlah kepala daerah kalang kabut berlomba-lomba memberikan klarifikasi. Bahkan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi rela melakukan pengecekan ke Bank Jabar, Kementerian Keuangan, dan Kemendagri. Lantas, akan bertahan hingga berapa lama lagi taring seorang Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa? Dan benarkah ini akan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia? Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan dana pemerintah daerah yang disimpan dalam bentuk giro di perbankan malah akan lebih rugi. Pernyataan ini menyusul adanya pernyataan dari Gubernur Jawa Barat yang memastikan dananya tersimpan di giro bukan deposito. Purbaya pun memastikan nantinya BPK akan melakukan pemeriksaan. Pasalnya, bunga yang didapat jika dana daerah disimpan di giro akan jauh lebih merugi dibanding dalam bentuk deposito. Purbaya pun meyakinkan pihaknya belum berencana bertemu dengan kepala daerah yang membantah dananya mengendap di perbankan. Hal ini dikarenakan data yang selama ini ada berasal dari Bank Sentral. Ada yang ngaku katanya uangnya bukan di deposit tapi di checking account apa? Giro. Malah lebih rugi lagi. Bunganya lebih rendah kan? Kenapa taruh di checking ada di giro kalau gitu? Ya pasti nanti akan diperiksa BPK. Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution merespon pernyataan Menteri Keuangan Purbaya. Bobi menyebut dana pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang ada di bank tak sampai 1 triliun rupiah. Bobi Nasution mengatakan RKUD rekening kas uang daerah Pemda Sumatera Utara hanya satu saja, yakni di Bank Sumatera. Saldo Pemda Sumut di bank tersebut bernilai 990 miliar rupiah. Bahkan pembayaran beberapa kegiatan masih terhold atau tertahan sehingga belum terjadi pembayaran. Ia juga mengatakan dana Pemprov yang ada di bank tak seperti data di Kementerian Keuangan. Meski begitu, Gubernur Sumatera Utara ini mengaku akan mengecek kembali soal data yang disampaikan oleh Purbaya.